Halo, perkenalkan dengan saya Christine yang akan memandu Bapak Ibu semua dalam acara WeTalk hari ini yang akan membahas dan mengulas tentang perkembangan properti 2021. Bersama dengan kita semua saat ini seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah CEO Property Watch yang sudah berkecimpung dalam dunia properti lebih dari 25 tahun. Tanpa panjang lebar, beliau adalah Bapak Ali Tranggada. Ya, apa kabar Bu Christine? Luar Baik, biasa gimana nih. kabarnya Pak Ali? Baik Bu. Yang penting kita sehat-sehat semua ya. Sehat-sehat semua ya Pak Iya. ya. Semuanya dalam kondisi yang baik ya Amin, Pak ya. amin. Kita hari ini akan berbincang-bincang nih Pak tentang pertumbuhan properti tahun 2021. Mungkin saya langsung aja ya Pak ya. Semua sudah pada penasaran pengen tahu apa sih Pak yang telah terjadi di tahun 2020 dari sisi ekonomi, pertumbuhan Ya, ekonomi dan dari sebagainya. tahun lalu dulu ya. Iya. Oke, memang gini, kalau kita lihat kondisi 2020 itu secara ekonomi kita terganggu lah ya. Sempat kontraksi minus 5%, kemudian minus lagi 3% di Q4 gitu kan. Tapi sebetulnya di Q3 data kami itu menyebutkan 3,49 gitu ya. 3,49. Tapi kalau dibandingkan negara lain di ASEAN, pertumbuhan kita masih lebih baik sebetulnya, ya. Tapi memang pertumbuhan ekonomi ini masih ditopang oleh konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga masih negatif semua, ya. Kemudian kalau kita bicara inflasi kita masih stabil lah, masih rendah gitu ya. Gini, jadi sebenarnya kalau kita lihat properti itu ada 3 faktornya. Pertama GDP growth, masih negatif ya. GDP-nya masih Masih negatif ya Pak? Semua juga negatif, kecuali China yang udah positif kan. Kemudian inflasi masih rendah. Suku bunga udah relatif trennya menurun. Artinya sebetulnya kita tinggal menunggu GDP growth kita naik sebetulnya ya. Kalau kita bicara ini daya beli ada nggak? Daya beli kalau kita pantau dari dana pihak ketiga perbankan, sebetulnya itu ada kenaikan luar biasa gitu loh. Jadi malah gini nih, Bu Kris, ini lucunya menariknya gini kan. Orang kaya yang punya tabungan 5 miliar itu mengalami kenaikan. Oh. Semua nabung ya kan, Iya. kasarnya nabung ya. Duitnya Semua parkir nyimpen ya di Pak bank ya? parkir. Nah, Iya. tapi kan ini sebetulnya agak bahaya juga kalau semua nabung tidak dibelanjakan, itu kan akan bermasalah juga, ekonomi nggak berputar gitu. Iya benar sekali Pak. Tapi ada kalau kita bicara itu segmen menengah atas. Tapi kalau kita bicara segmen menengah bawah yang punya tabungan 100 juta, itu banyak penarikan. Nah, berarti tekanannya ke stressing bawah. lebih besar ke bawah ya Betul. Pak ya? Artinya kalau kita lihat menengah bawah, iya semakin tertekan, semakin ke bawah, tapi menengah atas itu sebetulnya daya belinya masih ada. Bukan nggak ada. Itu pun kita lihat dari siklus properti, kalau kita lihat sebetulnya ini nggak stabil kan. Tiba-tiba jatuh 50%, tiba-tiba naik lagi almost double gitu. Tapi itu mengindikasikan sebenarnya daya beli itu masih ada. Ya, poin pentingnya di sana deh. Iya. Sampai titik mana? Nah, kita akan lihat ke depan seperti apa nanti, gitu kan. Iya, yang penting memang daya beli itu masih ada. Memang Masih ya ada, semua masih mengalami ada. tekanan ya Pak. Betul. Terutama memang market yang di bawah 100 juta yang Pak Ali Setuju, katakan betul, tadi, mereka betul. sedang struggle tentang pekerjaannya, tentang kondisi yang tahu-tahu Yes, berubah gitu. betul, Belum betul. bisa mengendalikan. Dia kan terganggu juga kan, ada isu-isu takutnya PHK Betul gitu kan, sekali. penghasilan juga jatuh anjlok Iya. ya. Tapi relatif di menengah atas kan masih terjaga meskipun terganggu. Terganggu Kita nggak bilang pasti. semualah terganggu. Iya. Tapi tetap yang menengah atas itu dia punya potensi, masalahnya mau dibelanjakan atau enggak. Iya benar sekali. Kemana dibelanjakan? Iya. Properti kah atau yang lain kah? Ya kan semua masih Iya. timbang-timbang nih kan, dia nggak tahu nih kan. Kalau tren pertumbuhan untuk properti sendiri di tahun 2020 Pak, di Nah, itu. sektor propertinya Nah, Pak? di properti itu sebetulnya tadi ya, kalau kita lihat ini polanya nggak stabil. Di Q1 tiba-tiba anjlok 50%. Kita kaget semua nih. Waduh, ini betul-betul tambah parah lagi nih. Tapi di Q2, kuartal 2 itu naik. Gitu kan, ini lucu ya. Almost double 88,7%. Kita lihat ini kenapa nih? Nah, karena gini, ternyata itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan PSBB ternyata. Iya. Ketika diketatkan PSBB, semua pada di rumah semua, dia nggak beli properti. Meskipun dia mau beli properti, tapi karena diketatkan dia nggak boleh keluar rumah segala macam gitu kan. Karena Ibu Christine juga tahu lah, kalau properti itu kan karakteristiknya beda nih. Iya. Dia mesti datang, mesti merasakan, menyentuh Nggak fisik bisa gitu ya. seperti beli di Tokopedia Betul, atau Shopee ya Pak? e-commerce gitu kan. E-commerce itu tiba-tiba, oh kita beli, tiba-tiba langsung klik, gampang lah, gelas segala macam gampang kan. Iya. Furniture gampang, tapi kalau properti nggak bisa gitu. Nah, ketika dilonggarkan di kuartal 2 langsung naik. Gitu ya. Tapi ketika diketatkan dikit lagi di Q3, turun lagi. Nah, jadi ini memang belum stabil. Kalau
data kami itu kalau sepanjang 2020 properti itu memang jatuh secara total, masih jatuh meskipun nggak stabil naik turun, jatuh tuh minus 31,8% dibandingkan 2019 ya. Ini mungkin penurunan tertinggi sejak tahun 2012 ya. Tapi ya itu pola masih belum stabil. Kedepannya 2001 kita lihat seperti apa nanti. Gitu. Mudah-mudahan kita lebih baik lah, mudah-mudahan. Ini kejar-kejaran sama vaksin, Bu. Kejar-kejaran ya Pak ya. Ya, vaksin, fundamental kita udah bagus, titiknya di mana? Nah, kita akan coba bahas, kita akan diskusi. Iya, sehingga dampak yang dirasakan di sektor properti di tahun 2020 itu berarti mengalami tekanan yang cukup dalam ya Pak ya. Betul. Bahkan tadi dikatakan dari 2012 mengalami tekanan yang terkoreksi yang paling terendah ya. 31,8 itu cukup tinggi loh ya. Iya. Karena memang kalau kita bicara gini, sebagian besar kan tetap yang beli properti menengah bawah. Tapi karena menengah bawahnya tertekan, ya itu sampai anjloknya 31,8%. Makanya nanti mungkin hari ini kita akan pengen tahu dengan tekanan ini ada opportunity apa nih di balik semua tekanan ini. Betul. Ya. Semua pasti ada opportunity-nya ya Pak ya. Kalau menurut Pak Ali sendiri nih Pak, apa yang telah terjadi di industri properti pada tahun 2020 terutama di Jabodetabek Pak? Ya, gini. Nah, ini menarik nih. Kalau kita lihat dari Jabodetabek, Banten malah, itu benchmarknya itulah ya. Ini kan semua yang meluncurkan produk itu khususnya brand-brand pengembang yang udah punya nama bagus lah, gitu ya. Karena mereka punya keberanian ya Pak. Betul, punya keberanian, punya cash flow juga. Dan dia melihat ini memang ada celah pasar yang bisa dibidik. Yang tadi yang kita bahas juga kan, artinya ini daya beli masih ada. Semua nggak bisa tinggal diam. Gitu kan, artinya kalau gitu-gitu aja ya nggak bisa bergerak juga properti kan. Tapi ketika banyak brand pengembang yang masuk, bahkan itu segmen menengah bawah dan segmen menengah atas, itu membuat properti juga berjalan dengan cukup bagus gitu. Saya nggak bilang bagus gitu kan, tapi kita lihat beberapa properti yang diluncurkan cukup mendapat animo yang luar biasa dari masyarakat. Itu salah satu tanda lagi daya beli kita masih ada. Masalah dia mau beli ke properti mana itu urusan beda, gitu kan? Tapi dengan adanya kreativitas, ini pengembang-pengembang lebih inovasi loh, lebih inovatif, lebih kreatif, gitu kan? Dia membuat karena dipaksa Pak. Dipaksa ya. Jadi kalau kita disudutkan di tembok, ya nggak ada pilihan. Ilmu kepepet. Ilmu kepepet. Semakin kepepet tuh dia ide luar biasa dan memang itu yang diinginkan konsumen. Bahkan saya lihat nih ada ide-ide yang muncul bahkan ketika pandemi lebih unik, gitu ya, lebih bergengsi juga dibandingkan sebelum pandemi. Ini tadi ilmu kepepet. Jadi semua berpikir kreatif, inovatif. Iya. Kalau tadi Pak Ali katakan tren pertumbuhan properti di tahun 2020 cenderung turun ya Pak ya. Betul. Kalau di 2021 sendiri pandangan Pak Ali seperti apa Pak? Nah, ini menarik nih. Jadi sebelum kita ke 2021, tadi memang data kami itu di sepanjang 2020 itu kan terjadi penurunan minus 31,8%, betul kan? Segmen paling bawah itu paling tertekan. Itu bahkan bisa sampai 41%-an. Ya, di 300 juta ke bawah. Kemudian di segmen 300 sampai 500 juga penurunan. Sampai ke 1 miliar ke bawah terjadi penurunan. Yang menarik justru ternyata di segmen 1 sampai 2 miliar itu naik. Oh, lucu ya. Jadi memang kemampuan belanjanya ada di level di atas 1 miliar itu meningkat berarti ya Pak ya? 1 sampai 2 miliar itu tumbuhnya cukup tinggi loh, ini 12,5%. Oh, 12,5%. Dari sepanjang tahun 2020 dibandingkan 2019. Gitu kan ya. Itu naik, hanya satu-satunya segmen itu yang naik. Artinya tadi kembali lagi kita ngomong daya beli kan, daya belinya ada. Yang 2 miliar ke atas gimana? 2 miliar itu memang terjadi penurunan juga. Tapi saya nggak melihat itu penurunan demand. Itu semata-mata mereka menunda. Ya, saya nggak yakin mereka itu nggak ada daya beli. Ada, cuman kondisi saat ini kan banyak pilihan-pilihan investasi juga, mungkin dia nggak ke properti, dia ke saham dan segala macam ya. Tapi artinya bukan nggak ada daya beli. Tapi tadi yang menarik itu yang 1 sampai 2 miliar itu naik. Gitu. Ini fenomenanya seperti apa? Jadi kan mungkin golongan menengah atas itu relatif lebih lebih segmennya lebih bergeser ke bawah, lebih hati-hati lah, gitu ya. Cuman kalau kita lihat 1-2 miliar kan cukup bagus juga, artinya potensinya ada ke depan luar biasa. Nah, bicara ke 2021. 2021 ini kan sebetulnya banyak faktor lah ya.
yang paling mempengaruhi itu sebetulnya masalah vaksin. Semua mengharapkan vaksin. Ini kejar-kejaran tadi Bu ya. Iya, benar. Ini vaksin ini bagus atau enggak? Kita melihat sampai satu semester 2021 ini vaksin seefektif apa? Iya. Kalau kedepannya ini efektif dan banyak berita-berita yang bagus lah gitu kan, artinya ke depan di semester 2 seharusnya properti akan meningkat. Ya, titiknya di mana tidak ada yang tahu. Saya juga bukan dukun, ya. Kalau tahu semua uangnya dimasukin properti, Betul. Pak. Ya, tapi artinya kan ini semua kejar-kejar vaksin. Kemudian masalah PSBB pengetatan. Kalau ada pengetatan lagi, pasti cenderung properti akan jatuh lagi. Nah, kemudian masalah tadi fundamental properti Indonesia bagus nggak? Bank Dunia bahkan IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita tuh 4,5 sampai 5% lah. Berarti tumbuh loh. Bertumbuh. Jadi ada 3 faktor fundamental, GDP growth tumbuh, inflasinya stabil, tren suku bunganya relatif rendah. Itu 3 faktor yang membuat properti itu akan tumbuh. Iya. Ada faktor X, pandemi. X itu tadi kita kejar-kejaran sama vaksin. Nah, kalau ketika saya tadi kembali lagi, titiknya nggak tahu di mana, tapi artinya sepanjang 2021 semestinya tanda-tanda itu udah ada. Oke. Nah, ya gini, kadang-kadang kan ya kita nggak tahu sih ya. Itu kan abstrak banget lah. Iya. Kalau kita bicara statistik ekonomi kita bisa pakai statistik Iya. semua. Pandemi sekarang nggak ada statistiknya. Karena baru Nggak ada di pertama kamus, kali Pak. dan di kamus baru pertama kali dan mungkin jangan terjadi lagi Iya. gitu ya. Amin gitu ya. Nah, ke depan titiknya seperti apa? Ketika titik itu udah tercapai, ini properti akan melejit nih, Bu. Ya. Karena tadi bahkan mungkin si para investor segala macam yang telat masuknya itu udah nggak kejar lagi. Udah nggak kekejar lagi, benar. Biasa kita ya gitu kita. Nah ini kalau saya bisa bicara lagi tuh, saya beberapa banyak ketemu dengan investor gitu Bu ya. Selalu bertanya tuh, oh iya Pak, saya telat ya gitu. Oh iya udah naik ya gitu. Sudah terlanjur. Jadi waktu yang jelek itu sebenarnya tadi nanti selalu gitu kan. Karena kan dia mikir nantilah properti lah gampang saya tunggulah harganya mungkin jatuh lagi. Iya kalau jatuh. Tapi ketika titiknya udah tercapai itu pasti eksponensial. Ini agak beda nih. Ya agak beda dengan kondisi normal sebetulnya. Menarik sekali sih Pak. Tadi Pak Ali katakan bahwa 2019 ke 2020 properti di harga 1 sampai 2 M itu meningkat 12,5%. Padahal kita tahu tahun 19 itu nothing bad happen ya. Jadi di tahun 2019 nggak ada corona, nggak ada apa. Dan di tahun 2020 pandemi terjadi, tapi itu masih bisa naik daya belinya. Nah itu yang menarik. Apalagi 2021 ketika sekarang ini vaksin sudah mulai ditemukan. Betul. Iya, jadi kan gini ya sebetulnya ya. Kalau kita lihat ekonomi dan properti itu 2013 kan menurun terus nih sampai 2019. 2019 ini flashback dikit ini Bu ya. 2019 itu sebetulnya properti udah mau naik gitu. Daya beli udah ada, semua udah enak gitu. Tapi pas orang mau beli kena pandemi suddenly selesai. Diam lagi, anjlok lagi. Tapi potensi itu ada. Nah, potensi itu ada ini sedikit-sedikit kan konsumsi itu sangat selektif. Sampai nanti nunggu kapan 2021 ini akan dia masuk untuk betul-betul realisasikan pembelian gitu. Menarik sekali sih yang dikatakan Pak Ali tadi bahwa sekalipun mengalami tekanan tapi daya beli itu ada dan bukan karena tidak membeli ya Pak, tapi karena hanya menahan dalam satu kondisi pandemi yang kita nggak tahu, nggak diundang, tahu-tahu datang, jadi ada faktor untuk menahan. Itu pun di pasar 1 sampai 2 miliar masih naik 12,5% Pak. Apalagi tahun 2021. Jadi sangat menarik sekali Bapak Ibu ya. Dan sekarang menurut Pak Ali nih Pak, seperti apa sih Pak perbandingan instrumen investasi properti dengan sektor yang lainnya Pak di tahun 2021? Nah ini memang banyak pertanyaan. Investor kan nggak hanya fokus properti gitu Bu ya. Iya. Ada yang main di saham, ada yang main di reksadana. Ada yang ya udah nabung deposito aja lah, meskipun deposito itu kan berapa 4% ya. 4% Pak. Karena masih kena 20% pajak. Kena pajak lagi kan. Tapi semua itu kan kita bicara portofolio gitu ya. Kalau kita bicara portofolio untuk yang paling aman tapi ya untungnya nggak tinggi ya deposito ya itu jaminan mau naik nggak apa-apa lah simpen uang di situ oke. Kemudian kita naik lagi reksadana. Reksadana itu terakhir katanya bisa imbal hasil yieldnya bisa 9, sekian. Itu 8-9% lah. 8-9%. Ya. Dalam ini kita ngomong dalam 10 tahun terakhir lah ya. Kemudian kalau kita bicara apa lagi? Emas. Emas itu di 10% sampai 11%. Tapi yang di 2020 sempat naik. Ya. Ada yang bisa mencapai itu secara
per tahun itu jadinya bisa 13-15% lah. Tapi jangan salah, emas itu kan safe haven. Ya. Ketika ekonomi global mengalami tekanan, emas naik gitu ya Bu ya. Ketika nanti kembali ada sedikit bagus lagi, normal, membaik, emas akan jatuh. Ini hati-hati gitu kan ya. Benar. Sekarang juga udah mulai turun-turun Benar, dikit benar gitu kan. sekali. Jadi tapi oke, itu untuk menggaranti investasi kita nggak masalah Iya. gitu. Kemudian saham. Saham itu fluktuasinya sangat fluktuatif, Volatile banget ya Pak ya. volatile banget. Tiba-tiba naik, tiba-tiba bisa jatuh. Kita nggak tahu juga jatuhnya Iya. kapan. Kadang-kadang kita nganggap ini bagus, tiba-tiba jatuh gitu ya. Nah, itu kalau kita resiko tinggi tapi gain-nya tinggi juga. Itu bisa mencapai 40% bisa. Bagaimana dengan properti gitu kan? Saya nggak bilang properti yang paling bagus. Iya. Tapi kalau seorang investor yang belum memasukkan portofolio properti ke portofolio investasinya, menurut saya itu salah besar, ya. Karena itu untuk menjamin ini kan gini ya, kalau kita lihat semua tuh kertas gitu, ya. Saham, Paper stok, aset ya Pak. ya paper aset kan. Tapi ketika kita di dalam investasi kita tuh portofolio belum ada yang betul-betul fisik solid. Emas ada, tapi kan kalau kita bicara emas pun sebetulnya berbeda karakteristiknya dengan properti. Waktu itu saya kalau nggak salah di yang Bitok pertama kita diskusi masalah ini kan. Coba deh kita bayangkan ya Bapak dan Ibu ya. Ada nggak sih instrumen investasi selain properti yang bisa melindungi kita semua dari melindungi keluarga kita semua dari hujan, dari angin? Nggak ada. Bahkan ketika pandemi semua ngumpul di rumah, semua ngumpul di hunian. Karena kebutuhan pokok juga Pak, sandang, pangan, papan Pak. Iya kan karena. Nah, semua akan ngumpul satu rumah, bapaknya juga work from home, ibunya kerja di rumah juga, kemudian anak-anaknya sekolah e-learning juga, semua ngumpul di rumah. Nggak ada investasi lain yang selengkap properti. Dan satu lagi sebetulnya dalam batas tertentu, properti itu sebagai investasi yang bergengsi. Ini manusiawi kan Bu ya. Kita kan mau bangga kalau hasil kerja keras itu membeli properti, ini loh hasil kerja keras kita gitu loh. Dan itu manusiawi. Karena kalau yang lain nggak ada kayaknya. Ada nggak Bu ya? Coba. Oh, saya udah bekerja, saya beli saham ini biasa aja ya saham Pak ya. 1 miliar kan saya nggak perlu dibawa-bawa kan, ini nggak bisa gitu kan. Nggak Tapi mungkin kalau saya gitu. bekerja, ini saya punya rumah di sini, saya punya apartemen di sini ya, itu bisa menjadi sesuatu Bahkan yang lagi saya dibanggakan ditanya gini, ya, Pak, gimana kalau saya punya helikopter pribadi? Saya bilang helikopter sama semua, gitu kan? Kalau apartemen itu kan apartemen itu dia punya ciri khas sendiri masing-masing individu yang membelinya. Lokasinya unik, nggak ada satupun yang sama. Itu yang membedakan dengan yang lain. Jadi sekali lagi mungkin saya bisa sarankan nih, sebetulnya properti itu harus masuk dalam portofolio investasi Bapak dan Ibu, ya. Itu yang akan membuat portfolio investment Bapak itu lengkap gitu loh, komplit lah. Komplit ya. Jadi gangguan kiri kanan itu tahan semua kan. Mau tiba-tiba butuh uang, mau jangka panjang itu udah siap semua. Iya. Jadi kalau semuanya di jangka pendek ya pusing juga ya Pak. Betul. Begitu turun semua. Betul. Seperti pasar saham hari ini ya. Kalau yang tahanannya kuat akan menunggu, kalau yang nggak kuat ya harus cut loss juga. Betul. Tapi kalau kita di properti memang mid to long term, tapi barangnya ada, nilainya pasti dan bisa menjadi kebanggaan buat kita dan setuju. Bisa dipakai secara langsung Pak kegunaannya. Ya. Menurut Pak Ali nih Pak, apakah 2021 ini adalah tahun yang tepat nih Pak buat investasi properti ini? Terutama buat para investor kita yang mungkin bukan lagi mempunyai properti pertama, kedua, ketiga, bahkan udah sekian banyak properti. Apakah ini tahun 2021 ini tetap menjadi satu tahun yang tepat untuk kita masuk ke pasar properti? Iya, sebenarnya itu dulu ya, saya ingat tahun 2017. Saya pernah bilang 2017 itu take off properti. Udah mulai naik. Tapi 2018 agak naik dikit, 2019 ini kembali lagi nih, 2019 itu properti sebenarnya udah mau naik gitu loh. Kadang-kadang kan saya agak ini juga kan, agak gregetannya. 2019 itu udah naik Bu, udah mulai tanda-tandanya semua udah bagus. Awal 2020 tadi kena pandemi. 2021 semakin rendah lagi, itu bisa semakin rendah dibandingkan 2018. Artinya kalau dulu kita sebutkan 2017, 18 itu time to buy. Sekarang tuh lebih rendah lagi dari itu udah di bottom. Berarti opportunity-nya semakin besar ya Pak? Makanya itu. Jadi ini kan dari 2012 sampai 2013 ya, sampai 2020. Udah 7 tahun loh properti nggak naik-naik.
Saya selalu prinsip gini kan, semualah kita jangankan ekonomi, properti manusia pun punya siklus. Ya. Ketika di bawah pasti akan naik kok. Ya. Kapan waktunya? Kita lihat tanda-tanda tadi, kita udah diskusi banyak Bu ya, apakah itu GDP growth, inflation, suku bunga, itu udah tanda-tandanya udah bagus, tunggu waktunya kapan, titiknya kapan. Saya nggak bisa persis menyatakan kapan ya. Tapi sepanjang 2012 seharusnya ada kenaikan karena kita udah di bottom. Ya. Berbeda kalau kita udah di puncak malah kita takut. Ya. Tapi masalahnya banyak investor itu Sering yang taunya latah kan. Dia taunya ketika di mana-mana udah beli properti, ikut beli. Semua udah ngantri di kantor pemasaran baru ikut beli. Iya. Itu harganya udah tinggi. Nah, ini kan kita mau coba sharing lah ya kepada Bapak dan Ibu semua. Kalau sebetulnya properti itu momentum. Momentum itu tidak dicari ketika tinggi propertinya, siklusnya. Tapi ketika di bottomnya mana? Bottomnya itu udah di 2020 udah bottom. Tapi kita lihat prospeknya seperti apa. Seharusnya enggak nyampe 2 tahun, 3 tahun ini properti udah naik kok. Itu kalau saya kan bahas tuh dari tahun 90 siklus itu kita udah 3 kali, 4 kali sama ini. Ya. Selalu seperti itu. Jadi it's just about the cycle ya Pak. Tidak pernah market itu terutama di pasar properti nggak pernah terus bullish, nggak pernah terus bearish. Betul. Dia selalu ada bullish dan selalu ada bearish. Dan menurut Pak Ali sendiri, tadi kita sudah berbicara banyak di depan Bapak Ibu bahwa tahun 2020 itu sudah merupakan satu bottom yang cukup dalam untuk properti ya Pak. Sehingga tahun 2021 dengan tanda-tanda tadi inflasi, GDP, inflasi, suku bunga, boleh dikatakan bahwa ini adalah tahunnya. Sekarang pertanyaannya nih Pak, properti kan juga macam-macam nih Pak. Sekarang perbedaan investasi rumah dan apartemen itu bagaimana Pak Ali? Ini kan semua kalau kita bicara rumah atau apartemen gitu ya, itu kan pilihan. Biasanya memang kita tuh yang diutamakan rumah, ya. Tapi semakin kita udah banyak investasi properti, pilihannya kemudian ke apartemen. Ini masalah needs and wants gitu ya. Jadi kalau pertama pasti needs dulu. Saya butuh rumah atau apartemen. Biasanya kalau generasi yang pertama itu generasi muda itu memang butuh rumah tinggal. Dia maunya tapak. Tapi setelah itu dia akan naik semakin kan kalau manusia itu ada piramida gitu ya. Semakin ke atas tuh dia butuh satu yang betul-betul ini loh gue gitu kan. Dia butuh satu yang bergengsi, kembali ke apartemen. Dan itu udah mulai wants sebetulnya. Dia ingin membeli apartemen yang buat nilai tambah buat dia manusiawi. Jadi semua pilihan. Kalau kita bicara capital gain. Capital gain rumah ini bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah dari apartemen. Kalau apartemen yang belum jadi, itu biasanya sampai jadi itu gainnya tinggi tuh, bisa 35 atau 30 bahkan lebih, gitu ya. Tapi kalau disewakan untuk lokasi-lokasi yang prime ya Pak. Yang prime gitu ya, kemudian dan sewanya cukup bagus, itu pasti jangka panjang apartemen lebih bagus dari rumah. Kalau kalau rumah itu kan yieldnya disewakan 3-4%, paling tinggi 5%, ya. Apalagi rendah gitu kan. Nah, apartemen itu mungkin bisa di 6-8% ya. Untuk expat bisa lebih dari itu lagi. Jadi saya nggak bilang salah satu bagus, tapi ini semua pilihan. Kembali lagi ini masalah needs and wants gitu ya. Dan kalau saya tekankan selalu manusia itu kalau beli properti pasti ada gengsinya kok. Ya, manusiawi kok itu. Ya kan semua bilang, oh saya nggak mau gengsi, enggak kok, kalau dikasih rumah yang gengsi juga mau. Kalau dia punya uang pasti mau beli. Gitu. Iya, jadi juga harus tergantung antara bagaimana needs dan wants setiap orang dan juga kita mau ada di pasar yang seperti apa di kelas kita gitu ya Pak ya. Betul. Jadi harus sesuai ya Pak karena gitu ya. Betul, kalau misalkan kita bicara yang 1 miliar ke bawah gitu ya atau 500 itu nilai gini kan, semakin tinggi nilai properti itu gainnya, potensi kenaikannya masih lebih tinggi. Ya kan? Kan tadi misalkan kita ngomong, Pak, saya mau beli rumah yang 300 juta, bisa nggak gainnya? Boleh gitu. Tapi secara investasi pasti gainnya akan lebih rendah dibandingkan dengan yang beli 1 miliar. Karena pembeli 1 miliar ke atas itu relatif kan daya belinya cukup tinggi. Di bawah tuh ada batasan, nggak bisa naik-naik lagi gitu kan. Tapi kalau kita bicara 1-2 miliar, artinya itu potensinya lebih naik gainnya gini. Rata-rata kan properti itu 10-15%. Ya. Bisa waktu mencapai 60%. Bahkan 2 kali lipat bisa, 3 kali lipat bisa. Tergantung lokasinya di mana. Pak, saya beli, tapi kok properti saya udah beli, kok harganya jatuh. Saya bilang, ini menarik kan, saya bilang, iya kenapa ya katanya, saya udah beli nih, 2012 saya beli properti Pak, bagus Pak.
besoknya saya mau jual kasar gitu kan. Besoknya itu kok jatuh koreksi. Saya bilang yang salah itu bukan propertinya. Properti itu nggak pernah jatuh. Yang jatuh tuh ketika bapak dan ibu beli di momentum ketika harganya udah tinggi, Betul sekali. udah over value, masih beli juga tuh, ya kan? Iya. Ya, itu latah tadi bu. Iya. Semua ikut, oh beli properti bagus ya, harga udah tinggi dibeli juga, besoknya koreksi. Yang salah siapa? Yang salah investornya. Iya. Yang salah kenapa nggak momentumnya kurang tepat. Ya jadi gini bu, kejadiannya kan sama ketika tahun 2009. 2009 kita bilang, oh ini properti lagi bagus, nggak ada percaya semua. Tapi yang lucunya ketika 2012 pas lagi heboh-heboh properti, beli properti semua pada beli properti. Nah, gitu kan. Ini pun akan terjadi di 2020 ke 2021. Kita diskusi tadi Bu ya. Ini kan properti udah di bottom. Tapi banyak investor bilang ya nantilah. Ya, itu pilihan semua, tapi waktu nggak bisa kembali lagi. Waktu kembali lagi ya. Dan itu semua pilihan kita kan. Tapi dari berkaca dari beberapa siklus yang lalu kan seperti itu. Ketika dia beli di harga udah tinggi, kemudian besoknya mau jual, harga terkoreksi. Tapi sebetulnya kan, nah begitu gimana dong? Pas saya mau jual enggak? Kalau Bapak dan Ibu jual saat itu juga ketika harga terkoreksi, Bapak rugi 2 kali. Rugi 2 kali. Terus gimana dong? Banyak pertanyaan seperti itu. Saya bilang gini aja, properti itu sebetulnya tidak, itu kan tahan terhadap inflasi. Kalau memang merasa ada koreksi, tahan aja di hold propertinya. Karena biasanya 3 tahun, 5 tahun lagi, ini properti kan jangka panjang, nggak bisa kita main spekulasi, besok jatuh kita jual cut loss, sama mungkin gitu kan ya. Beda. Nah beda kan. Dalam 5-10 tahun lagi, ketika siklusnya akan naik lagi, minimal tingkat koreksinya nggak terlalu tinggi. Ya, atau bahkan bisa lebih tinggi lagi. Nah ini kan, kembali lagi, ini kan masalah ekonomi ke depan dan segala. Karena gini ya, saya percaya itu Indonesia itu propertinya belum bubble kok. Meskipun over value, tapi bukan bubble. Ini saya membedakan bubble dan over value. Ini tinggi, dia akan terkoreksi, tapi belum sampai gelembungnya belum sampai luar biasa yang membuat tidak terjangkau lah gitu ya. Benar. Ini masih cukup prospek dibandingkan negara lain ASEAN. Harga di Indonesia itu kan relatif masih di bawah. Iya. Ya Seperti kan? Vietnam segala. Ya, masuk situ ya. Sudah luar biasa. Iya, Vietnam. Bahkan kita lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia, ya kan? Itu tapi potensi kedepannya capital gain kah ataukah yield kah itu kita lebih tinggi dibandingkan negara lain. Ya, kembali lagi, Pak, yield saya rendah, Bapak belinya di mana? Jangan semua digeneralisir sama semua karena properti itu sangat tergantung dari lokasi. Arah perkembangannya seperti apa? Sunrise property kah di mana? Kemudian masalah apa tatanan lingkungannya itu udah jadi atau belum gitu kan? Apakah nanti akan berkembang lagi atau enggak? Kan itu semua banyak faktor yang tidak semata-mata beli properti itu hanya beli biasa aja kan susah gitu ya. Gitu. Menarik sih Bu kalau kita bicara properti ini. Pak, di dalam membeli properti itu kalau misalkan salah gimana Pak? Jadi orang seperti tadi Pak Ali katakan kalau Bapak Ibu yang ada di sini ya mungkin karena lagi euforia ya Pak, semua orang lagi ngantri di marketing galeri, padahal saat itu memang harga sudah mulai naik. Bukan di kondisi saat ini yang seperti yang terkoreksi yang seperti Pak Ali ceritakan dan ternyata salah nih Pak. Ini kan salah itu banyak nih Bu. Salah itu salah momentum. Ya, kalau salah momentum tadi ketika harga terkoreksi ya tunggu aja. Kalau memang nggak butuh-butuh uang banget ya udah. Karena ketika jadi masalahnya hanya waktu aja ya Pak ya. Yang kedua salah lokasi. Nah, salah lokasi. Jangan salah lokasi, salah produk dulu deh. Mau beli apa nih? Poinnya kemana? Mau rumah kah atau apartemen kah? Kalau portofolio udah kebanyakan beli rumah, itu maintenance-nya nggak murah loh Bu. Ya kan? Nggak simple ya Pak ya. Ya nggak simple juga. Dia harus maintenance cat ulang taman segala macam itu nggak murah betul. Dan dari keamanan pun ya ketika ditinggalkan kan takut. Iya benar. Ya takut ada ya segala macam lah. Itu kalau dalam titik itu mungkin apartemen pilihannya gitu kan. Apartemen lebih simple, kemana-mana kita nggak was-was gitu kan ya, semua udah di cover. Nah itu kemudian salah lokasi. Kalau salah lokasi ini ya nunggu juga sebenarnya. Jadi saya percaya satu lokasi yang jelek pun nantinya akan bagus. Tapi bagusnya itu kapan? Bisa 3 tahun kah? 10 tahun kah? 20 tahun nggak bagus-bagus bisa. Ya, jadi memang kalau kembali ke kalau semua salah satu salah gitu. Masalah waktu betul Bu Christine. Itu lebih ke masalah waktu ya betul. Pak ya. Kalau nggak butuh dijual banget ya udah tunggu aja. Properti akan naik kok. Itu pengalaman dari orang tua saya dulu kan. Beli ditinggalin aja, disimpan aja tuh mau tanah segala macam. Yang tadinya nggak naik kan naik. Pada waktunya naik gitu kan ya. Sama dulu juga saya pengalaman tuh
Saya beli properti, ini lucu nih Bu, ketika saya beli, itu daerahnya banjir. Ketika banjir itu saya jual butuh uang, ya, karena saya sempat bangkrut juga gitu Iya. kan. Pas lagi itu saya butuh uang, saya jual, tapi saya hitung-hitung itu masih naik 13%. Ini Padahal di nyata saat loh, sudah sangat terpaksa ya, udah Pak? terpaksa, lokasinya kebanjiran juga, kebanjiran tuh nggak tiap 6 bulan, nggak setahun sekali, 3 bulan sekali mungkin banjir ya, banjirnya Wow, mungkin ini ya, saya bilang, waduh, udah saya jual aja, saya emang lagi butuh uang juga, saya jual waktu itu 13%. Ini kan 13%. menarik ya. Menarik. Ini real, ini pengalaman saya. Saya bilang, waduh ini luar biasa properti ini. Beli properti salah aja Masih bisa masih untung. bisa untung. Iya, Bapak Ibu semua ya. Jadi memang harus punya waktu yang tepat dan kita harus mengenal kapan waktu yang tepat seperti Pak Ali tadi ceritakan. Kalau di tahun 2021 ini sendiri Pak di sektor properti ini apa sih Pak yang perlu diperhatikan oleh developer Pak? Nah, ini sebetulnya menarik. Jadi sebetulnya developer yang telah mempunyai track record bagus 2020 ke 2021 ini sangat mempunyai nilai tambah. Karena dari riset kami sebetulnya konsumen itu sebagian besar saat ini yang membeli properti saat ini, dia lebih melihat brand pengembang siapa. Brand itu tidak nama besar aja, dia lihat track recordnya seperti apa, komitmennya seperti apa, komitmen yang udah lalu dan komitmen yang mau dimulai saat ini. Misalkan dia launching satu produk gitu ya, si konsumen akan lihat ini betul dibangun nggak nih, ya karena meskipun track recordnya bagus, komitmen ke depan seperti apa, apalagi di masa pandemi kan semua pada itu kan bertanya ini betul nggak gitu kan. Butuh kepercayaan, butuh apa namanya itu, kepercayaan dari konsumen lah. Pengembang butuh membangun, gitu ya, betul-betul membangun komitmen. Dan juga saat ini banyak produk-produk yang tidak hanya hunian aja, butuh satu nilai tambah, nilai lebih yang tadi Bu, membuat properti kan yang saat ini kan pasarnya menengah atas. Dia butuh, kenapa saya beli di sini? Kenapa uang saya di bank, kenapa saya nggak beli properti, tapi propertinya betul unik yang punya nilai tambah. Ya, apakah itu lebih, dari desain kah, apakah dari environment kah, atau dari landscape kah, lebih sehat, itu jadi faktor pertimbangan konsumen saat ini, gitu loh. Ya, jadi memang, pengembang-pengembang besar saat ini yang punya nama besar dan track record bagus diuntungkan saat ini. Diuntungkan ya. Diuntungkan. Jadi pas banget kalau hari ini Pak Ali bersama dengan kita Alam Sutra yang Iya. kita sudah 27 tahun Betul, berkiprah betul. di dunia properti. Alam Sutra itu luar biasa ya. Itu Dan dari brand-nya cukup bagus iya. juga, komitmennya, kualitasnya cukup, bukan cukup Mas, saya bilang nih levelnya bukan cukup lagi, ini udah cukup sangat-sangat bagus gitu Dan memang sebetulnya. boleh dikatakan sih Pak, sampai dengan 27 tahun itu yang menjadi kekuatan utama kita adalah komitmen Pak. Yes, ya. Makanya tahun lalu di saat pandemi mungkin saat semuanya lagi PSBB di rumah, kalau tadi Pak Ali katakan ya pasar lagi turun banget karena kita PSBB, kita nggak bisa kemana-mana. Yes. Alam Sutra ada menjual produk dalam satu hari kita sold out 220 Nah, miliar. betul. Semuanya secara online. Dan kemudian kita susul dengan kita menjual ruko harga 8,5 Iya, sampai itu ya. 11 Betul, miliar, betul, 7 jam betul. aja habis semuanya Iya, dalam iya. dengan cara Nah online. itu betul, itu kan membuktikan kalau konsumen itu ya pilih-pilih, gitu kan. Iya. Pilih-pilih dia mau kemana, bukan nggak ada uang gitu. Dia ada uang, cuman dia mau beli itu, oke ini ada nggak sih produk yang bagus buat saya gitu kan. Tapi dia lihat nih, siapa di belakangnya. Saya nggak mau beli hanya yang abal-abal, yang kaleng-kaleng kemudian nggak dibangun, ya kemudian capital gain nggak naik-naik gitu kan. Tapi kalau wah ini kalau nama Alam Sutra sih dari dulu udah luar biasa. Ini capital gain-nya naiknya luar biasa gitu kan. Dan itu bukan cerita nanti janji. Itu udah dibuktikan bahkan selama 27 tahun gitu kan. Karena pas performance nggak bisa di-create Yes, ya Pak. iya, betul. Itu udah fakta gitu kan. Udah fakta ya. Ya Bapak Ibu semua, jadi kita tadi sudah mendengarkan dari Pak Ali, developer itu harus seperti apa. Nah, sekarang kita juga pengen tahu juga nih, apa sih yang perlu diperhatikan oleh end user dan investor di tahun ini, Pak? Pertama itu jangan lupa beli properti lah. Karena gini, tadi ya kalau kita bahas properti itu seperti apa, kan karakteristiknya itu kita udah bedah semua, artinya tidak ada alasan tidak memasukkan properti ke portofolio investasi Bapak dan Ibu semua, gitu kan ya. Kalau kita lihat ke depan gimana cara milihnya? Apa yang perlu diperhatikan konsumen? Kembali lagi, cash is the king, yes, gitu kan ya. Saat ini yang punya cash, khususnya menengah atas itu mungkin bisa beli apa aja yang dia mau. Cuman masalahnya kan dia masih menunda.
Nah, gimana supaya Bapak dan Ibu itu yakin gitu ya. Pertama, properti jangka panjang bagus. Kedua, ketika Bapak punya cash lebih gitu kan gini ya. Saya punya uang banyak nih. Cuma nggak ada kebutuhan kurang, Bapak pengusaha. Butuh minimal kan 1 tahun ke depan karena ini pandemi belum stabil juga, belum kelihatan mereda juga. Meskipun ada kemungkinan mereda di 2021. Tapi ada apa namanya garansi buat perusahaan Bapak dan Ibu pengusaha kan, karyawan mesti digaji gitu kan ya. Jangan sampai Bapak dan Ibu nggak gaji karyawan juga gitu kan. Meskipun ada penyesuaian, ya silakan. Tapi setelah biaya-biaya itu aman, cash flow Bapak aman, Bapak bisa beli properti. Lebih tenang juga buat Bapak ya. Ini kan dulu-duluan apakah kembali lagi nih, tapi momennya jangan sampai hilang. Karena ketika tadi ya, ini selalu saya bilang berkali-kali saya sampaikan Bapak dan Ibu, jangan nanti. Karena bad time to buy property later, nanti gitu kan. Ketika nanti, tapi waktunya telat, nggak akan kekejar Bapak Ibu. Percaya deh, nggak akan kekejar. Tanpa mendahului yang di atas ya. Iya. Tidak akan kekejar. Tiba-tiba kita tidur, oh besok udah naik. Nggak kekejar lagi gitu. Kalau mau nunggu koreksi, cycle lagi setelah sekian Silakan, lama. betul kan? Ini kan semua pilihan tadi kan. Tapi ketika cash masih ada, cash flow-nya udah cukup, udah termanage dengan bagus, properti menjadi salah satu primadona saat ini. Ya, jadi itulah ya Bapak Ibu ya, tips buat Bapak Ibu para end user dan investor dari Pak Ali bahwa waktu itu nggak bisa kembali lagi. Ya, jadi ketika ini adalah saat yang tepat, maka Bapak Ibu juga harus mempertimbangkan untuk properti menjadi salah satu instrumen Bapak Ibu semuanya. Betul. Dan harapan ke depan untuk industri properti di tahun 2021 ini apa, Pak? Sebetulnya harapan tuh banyak lah ya. Kita ngelihat sebetulnya kalau kita melihat dengan tadi indikator yang sebetulnya membaik, saya sih masih yakin properti akan naik di 2021. Bahkan tadi kita lebih dahsyat kita bilang 2021 paling lambat itu mungkin di akhir 2021, tapi kenaikan itu eksponensial. Kenaikannya eksponensial. Biasanya kenaikan properti itu bisa 2 tahun, 3 tahun. Tapi ini kan kayak gini ya, kayak champagne yang mau dikocok gitu kan. Ini udah di ujung botol nih. Tinggal keluar gitu kan. Nah, itu keluarnya itu kapan momennya? Karena ketika itu keluar tuh eksponensial, properti akan melejit. Jangan sampai itu terlambat. Itu pasti akan luar biasa kenaikannya ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu tidak terlambat lah untuk berinvestasi di properti tahun 2021. Ya, Bapak Ibu semua, pesan dari Pak Ali untuk kita semua bahwa kita tidak boleh terlambat nih untuk masuk di dalam pasar properti 2021 karena waktu itu tidak dapat dikejar lagi dan kita harus tahu bahwa kapan saat yang tepat, kapan saat yang kurang tepat untuk masuk ke pasar properti. Tadi kita sudah setuju bersama dengan Pak Ali, diskusi kita hari ini bahwa di tahun 2020 ketika pasar mengalami tekanan termasuk di sektor properti, industri properti mengalami tekanan yang cukup dalam sampai dengan 31%, bahkan paling dalam dari sejak tahun 2012. Dan dengan tanda-tanda itu semua, dengan GDP growth kita, kemudian juga inflasi dan juga suku bunga, indikasi-indikasi 3 hal itu mengindikasikan bahwa di tahun 2020 sudah merupakan waktu yang sangat bottom, waktu yang cukup untuk desakan di pasar properti lebih dalam lagi dan saatnya untuk naik. Jadi Bapak Ibu semua, kami harapkan bahwa investasi ataupun keinginan Bapak Ibu untuk membeli properti di tahun 2021 bisa diwujudkan dan memilih properti yang baik dan tepat buat Bapak Ibu semua tentunya. Dan kita semua sudah setuju bahwa tahun 2021 ini merupakan tahun di mana kita sudah tidak bisa menunda lagi dan saatnya untuk kita beli. Kenapa? Karena pasar properti ini sudah terkoreksi di tahun 2020 sampai dengan 31%, bahkan merupakan titik terendah dari tahun 2012. Dan tentunya di dalam memilih instrumen properti yang mana, LV boleh menjadi salah satu pilihan Bapak Ibu, karena LV ini dirancang secara premium, dirancang oleh Broadway Melian, arsitek kenamaan dari UK, dan kita membuat LV ini sangat premium di lokasi yang paling depan di center of downtown-nya Alam Sutera Bapak Ibu. Dan semuanya dirancang dengan fitur yang sangat premium dan jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kita di lv.id atau mengunjungi show unit kita yang terletak di seberang Mall at Alam Sutera dan kami membuka galeri kami dari pukul 9 pagi hingga pukul 8 malam. Saya Christine Andriani dan Bapak Ali Tranggada, mohon diri dari Bapak Ibu semua. Terima kasih.